Domo konnichiwa minasan, Oihom Gakuen no Wei desu. Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita di materi pengolahan makanan. Tapi sebelumnya, tolong like dan subscribe ya, agar Oihom Gakuen bisa terus memberikan pelajaran secara gratis. Sejauh ini, kita sudah belajar 4 buah sub-bahasan yang aku bahas di 3 episode sebelumnya. Nah, di episode 4 kita kali ini, kita akan mempelajari 2 bahasan secara sekaligus, yaitu Shokuchu doku o okosu biseibutsu ga zoushoku suru mitsu no youso, yang artinya 3 faktor pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan keracunan makanan. Dan biseibutsu o zoushoku sasenai tame no ondo to jikan no kanri, yang artinya pengontrolan suhu dan waktu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Kita langsung mulai saja ya minasan. Sassato hajimemashou. Kita bahas dulu sub-bahasan nomor 5 ya, yaitu Shokuchu doku o okosu biseibutsu ga zoushoku suru mitsu no youso. Nah, di episode 2 kemarin kita sudah belajar tentang penyebab keracunan makanan yang meliputi zat kimia, bakteri, dan virus. Nah, untuk kategori biseibutsu yang akan kita bahas sekarang ini ada 2 macam, yaitu bakteri dan virus. Jadi, kedua makhluk ini bisa tumbuh dalam makanan dan menyebabkan keracunan jika ada 3 faktor yang mendukung pertumbuhannya tersebut. Di antaranya, pertama itu ondo, yang artinya suhu. Kemudian, suibun, yang artinya kelembapan, dan eiyobun, yang artinya nutrisi. Oke minasan, kita bahas satu-satu secara perlahan ya. Pertama, perhatikan penjelasan tentang suhu sebagai penyebab tumbuhnya mikroorganisme. Untuk faktor suhu, ada 3 poin penting yang harus kamu perhatikan, yaitu pertama, ippan tekina biseibutsu wa 30 do kara 40 do de kyusoku ni zoushoku shimasu, yang artinya mikroorganisme secara umum tumbuh dengan cepat pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Ini adalah suhu rata-rata normal di musim panas di Jepang. Jadi tak heran kalau saat Natsu tiba, makanan pun cepat basi kalau tak disimpan di dalam kulkas. Nah, yang kedua, 40 do ika 60 do ijou de wa hotondo zoushoku shimasen, yang artinya mikroorganisme hampir tak dapat tumbuh pada suhu di bawah 4 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius. Jadi sebisa mungkin kita harus menyimpan makanan di kulkas pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Kemudian saat diproses, entah itu digoreng, dikukus, dibakar, maka harus ada di atas 60 derajat Celcius. Untuk poin yang terakhir, shokuhin wo kanetsu suru koto de sakkin dekimasu, yang artinya dapat disterilkan dengan memanaskan makanan. Jadi ini alasan kenapa kita harus mengolah makanan dengan benar sebelum akhirnya dijual di masyarakat secara luas. Kemudian, faktor pertumbuhan mikroorganisme yang kedua adalah suibun atau kelembapan. Untuk faktor ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, biseibutsu wa suibun ga nakute wa zoushoku dekimasen, yang artinya mikroorganisme tak dapat tumbuh tanpa kelembapan. Sudah jelas ya. Yang kedua, seizou ni shiyou shita kigu, souchi, kikai nado wa yoku aratte eiyobun ni naru yogore o toshite kansou shite oku hitsuyou ga arimasu, yang artinya peralatan, perlengkapan, mesin, dan lain sebagainya yang telah digunakan haruslah segera dicuci untuk menghilangkan sisa nutrisi, kemudian biarkan agar tetap kering. Nah, jika peralatan tak dikeringkan, maka akan menumbuhkan mikroorganisme dan bisa membuat makanan yang diolah menjadi terpapar. Menghilangkan eiyobun atau nutrisi juga harus dilakukan ya, soalnya sudah menjadi satu dari 3 faktor penyebab pertumbuhan bakteri dalam makanan. Nah, ada 2 poin yang harus teman-teman catat ya perihal nutrisi ini, yaitu pertama, biseibutsu ga zoushoku suru ni wa eiyobun ga hitsuyou desu. Shokuhin wa biseibutsu no eiyougen desu. Toku ni suibun ga oku, eiyou balance no yoi suisanbutsu de wa zoushoku shiyasui desu. Yang artinya, nutrisi sangatlah diperlukan bagi pertumbuhan mikroorganisme. Makanan sendiri merupakan nutrisi bagi mikroorganisme tersebut. Terutama pada makanan produk laut dengan tingkat kelembapan tinggi cenderung lebih rentan terkena.
Inilah alasan kenapa kita harus membersihkan peralatan dari sisa-sisa makanan setiap hari agar tidak menjadi nutrisi bagi mikroorganisme di peralatan pengolahan makanan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, yang kedua, 製造に使用した器具、装置、機械などはよく洗って栄養分になる汚れを落とす必要があります。Yang artinya, peralatan, perlengkapan, mesin, dan sebagainya yang telah digunakan untuk pengolahan makanan tersebut haruslah dicuci bersih dan menghilangkan noda nutrisi tersebut. Oke, itu dia 3 faktor penyebab mikroorganisme tumbuh dengan mudah di dalam makanan. Sekarang kita masuk ke sub bahasan nomor 6 ya, yaitu tentang bisei butsu wo zoushoku sasenai tame no ondo to jikan no kanri, yang artinya pengontrolan suhu dan waktu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Secara sederhananya, pengontrolan suhu dan waktu ini akan mencegah pertumbuhan bakteri secara liar dalam makanan. Nah, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, bisei butsu no zoushoku ni wa ondo to jikan ga kankei, yang artinya pertumbuhan mikroorganisme itu berhubungan erat dengan suhu dan waktu. Yang kedua, ada kabi no mondai, yaitu masalah jamur. Nah, yang ketiga, shokuhin no seizou de wa ondo to jikan no kanri ga taisetsu, yang artinya pentingnya pengontrolan suhu dan waktu dalam pengolahan makanan. Seperti biasa, kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Pertama, kita lihat dulu bisei butsu no zoushoku ni wa ondo to jikan ga kankei. Nah, teman-teman jangan kaget ya, karena ada 4 poin penting yang harus diketahui untuk masalah yang satu ini. Kita bahas secara pelan-pelan, oke? Poin yang pertama, oku no bisei butsu wa 60 度以上で増殖しにくくなります。しかし、完全に殺すために必要な加熱時間と温度はそれぞれの微生物で異なります。加熱時間などは微生物を完全に殺すために設定されています。したがって加熱温度が低かったり、加熱時間が短かったりすると微生物が残っていることがあります。加熱して殺菌をするときは決められた温度と時間を必ず確認します。Jadi pengaturan suhu ini tentunya bukanlah main-main ya, karena salah sedikit saja hasilnya bisa berdampak besar pada masyarakat luar yang mengonsumsi produk kita. Untuk amannya, selalu ikuti aturan dan anjuran dari penanggung jawab saat teman-teman sudah bekerja di Jepang nanti. Kemudian untuk poin yang kedua, 温度が10度から60度の間では微生物は増殖しますが、最も増殖が早いのは30度から40度の間です。このため、加熱した食品を室温で長く放置して温度をゆっくり下げると、その間に微生物は増殖する可能性があります。加熱した食品の冷却はできるだけ早く行うことが重要です。Coba kita perbesar dulu grafiknya ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di angka samping, ini adalah jumlah pertumbuhan bakteri yang menggunakan perpangkatan. Sementara garis lengkung ungu ini menunjukkan perbedaan waktu paparan berdasarkan suhu makanan. Terlihat jelas ya, antara 10 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius itu memiliki perbedaan besar dari pertumbuhan bakteri yang terjadi. Oke, kita masuk ke poin 3 ya. 4度以下では多くの微生物は増殖しにくくなりますが、死滅することはありません。したがって冷蔵庫に保存した食品を外に出して長く放置すると微生物が増殖し始めます。また、冷蔵庫の温度管理も大事です。冷蔵庫のドアを長く開けたりしないようにします。Masing-masing dari pabrik memiliki aturan tersendiri ya dalam mengatur suhu lemari es, tergantung dari produk yang diolah atau dibuat. Ada yang di bawah 10 derajat Celcius, 4 derajat Celcius, atau bahkan freezer yang ada di bawah minus 15 derajat Celcius. Dan poin yang terakhir mengenai pengontrolan suhu dan waktu adalah Bisei butsu no zoushoku wa tsugi no zu de shimesareru you ni aru ittei no jikan de bai ni narimasu. これを世代交代時間と呼びます。その同じ時間でさらに倍になり、
微生物の数は倍と急激に増えていきます。微生物をコントロールするためには時間もコントロールする必要があることがわかります。Kita perbesar lagi gambarnya ya minasang. Ini mah udah gampang banget buat dicerna ya. Jadi setai kotai ichikan ini menunjukkan perlipatan bakteri setiap 20 menit sekali. Misalnya, ada satu bakteri dalam makanan dan disimpan pada suhu ruangan, maka 20 menit kemudian akan berlipat ganda menjadi 2 ekor bakteri. Kemudian 20 menit kemudian lagi menjadi 4 ekor bakteri dan seterusnya. Inilah kenapa makanan yang didiamkan semalaman akan cepat basi dan menjadi ciri bahwa ada jutaan bakteri yang terus berlipat ganda di dalamnya. Nah, itu dia 4 poin pada pengontrolan suhu dan waktu. Masihkah teman-teman bertahan untuk menonton video hingga titik pembahasan ini? Jika iya, kasih tahu aku di kolom komentar bawah ya. Oke, kita lanjutkan bahasan kita di sub bahasan 6 ini. Masuk ke poin 2 ya, yaitu ada kabi no mondai atau masalah jamur. Nah, seringkali kan kita melihat ada banyaknya jamur yang muncul dalam makanan jika tidak disimpan dalam lemari es. Dan begini penjelasannya menurut orang Jepang. Kabi mo bisei butsu desu. Kabi no naka ni wa kabi doku o tsukuru shurui mo aru no de, hassei o osaeru koto ga juyou desu. Mame, kokuroi, yasai, kudamono nado ga kabi ni osen sare yasui no de, hozon ni ki o tsukemashou. これらを原材料として使うときは十分に洗って使うようにしましょう。カビはほとんどところに存在します。これを完全になくすことはできません。職員はできるだけ低温で保存し、カビの増殖を防ぎましょう。Intinya, sekali bahan makanan kita terpapar kabi dan menjadi jamuran, maka sudah mustahil untuk diolah karena tak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi, hindari paparan dengan menyimpannya di lemari es atau freezer ya. Kemudian, untuk poin terakhir pada sub bahasan 6 ini ada shokuhin no seizou de wa ondo to jikan no kanri ga taisetsu, yang artinya kontrol suhu dan waktu sangatlah penting dalam pembuatan makanan. Dari tadi kita memang membahas kengerian bakteri dan jamur pada makanan. Namun bukan berarti pemilik pabrik tak bisa melakukan apapun. Nah, simak penjelasannya ya. Shokuin no seizou de wa kimerareta ondo to jikan ga mamorarete iru ka douka o tejun doori ni kansatsu shi kiroku suru koto ga juyou desu. Moshi 決められた温度と時間が守られていないときには、責任者に直ちに報告し、製造を中止することが必要です。その製品は不適合品として除外し、責任者の指示に従って処理する必要があります。そして、正しい温度と時間になっているか確認します。Apapun yang terjadi, jangan mencoba melakukan hal-hal di luar wewenang kita saat bekerja nanti. Selalu laporkan kepada atasan atau penanggung jawab ya, agar mendapatkan instruksi dan pemecahan masalah sesuai prosedur dan tepat. Oke, itu dia 2 subbahasan yang telah kita bahas di episode kita kali ini. Sebelum aku undur diri, mari kita rangkum semuanya ya, biar lebih bisa diingat oleh teman-teman semua. Jadi, ada 3 faktor yang menyebabkan bakteri mudah tumbuh di lingkungan kerja dan makanan yang kita produksi. Di antaranya, pertama, ondo atau suhu, di mana bakteri akan tumbuh subur pada suhu 30-40 derajat Celcius dan hampir tak mampu tumbuh pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, suibun atau kelembapan, sehingga area dan peralatan kerja harus tetap kering. Ketiga, eiyobun atau nutrisi, yang mengharuskan kita untuk selalu membersihkan peralatan dari sisa-sisa makanan setiap kali selesai digunakan. Sementara untuk pengontrolan waktu dan suhu juga ada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu pertama, bisei busu no zoushoku ni wa ondo to jikan ga kankei, yang artinya pertumbuhan mikroorganisme itu berhubungan erat dengan suhu dan waktu. Intinya, makanan tak boleh diproses dengan suhu di bawah 60 derajat Celcius dan terlalu sebentar. Yang kedua, kabi no mondai atau masalah jamur harus dicegah dengan memasukkan bahan masakan ke dalam lemari es. Karena sekalinya terpapar, maka tak akan bisa kita hilangkan dan menjadi racun saat termakan nanti. Yang ketiga,
Shokuhin no seizou de wa ondo to jikan no kanri ga taisetsu. Yang artinya, pentingnya pengontrolan suhu dan waktu dalam pengolahan makanan. Selalu laporkan kepada penanggung jawab ya, atau atasan, jika pengaturan suhu dan waktunya tidak sesuai.